Shalom Bapak Ibu, kita lanjut dengan seri Teologi Perjanjian Lama, dan dalam sesi ini kita akan membahas secara singkat teologi Mazmur dan teologi Ayub. Jadi kita mulai satu bagian puisi-puisi yang ada di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama. Dan untuk latar belakang teologi Mazmur sangat luas dalam teologinya. Tidak mungkin kita bisa membahas semuanya. Jadi pasal-pasal membahas tentang karakter, tindakan, dan kehendak Allah. Semua peristiwa yang penting dalam sejarah Israel disebutkan, yaitu penciptaan, kehidupan Abraham, keluaran, pemasukan dalam tanah perjanjian, kerajaan, pembuangan, dan pengembalian ke tanah perjanjian. Tapi kita boleh memikirkan kitab Mazmur dalam 5 bagian, 5 subbuku, subkitab. Dalam setiap subkitab ada beberapa tekanan yang khusus, tetapi juga ada teologi umum untuk seluruh pasal Mazmur. Allah yang berdaulat dan memperhatikan umatnya yang setia. Sebagai pencipta, penebus, hakim, dan raja yang setia, Allah layak disembah dalam pujian maupun dalam ratapan. Paul House membahas tentang 5 subkitab seperti ini. Bagian yang pertama, Allah yang mengajar, memilih, dan membebaskan, Mazmur 1-41. Yang kedua, Allah yang menetapkan dan memelihara, itu Mazmur 42-72. Yang ketiga, Allah yang menegur dan menolak, ini Mazmur 73-89. Dan yang keempat, Allah yang mengingat dan menopang, ini Mazmur 90-106. Dan yang kelima, Allah yang memperbarui dan memulihkan, ini Mazmur 107-150. Kita akan membahas secara umumnya beberapa tema yang penting. Hanya beberapa pasal bisa dipakai sebagai contohnya, tetapi mudah-mudahan cukup untuk melihat teologi yang umum. Jadi tema teologi yang penting yang pertama itu kepentingan firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119. Mazmur 1 mungkin bisa dianggap pendahuluan untuk kitab Mazmur. Di situ kita bisa melihat kepentingan firman Tuhan, hukum Taurat dan hikmat. Pasal 1 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplatan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi jika kita mau hidup berbahagia, kita akan memperhatikan kitab ini, yaitu kitab Mazmur dan seluruh firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8-10, firman Allah disebut sempurna, teguh, benar, murni, dan suci. Mazmur 119 diatur dengan abjad bahasa Ibrani, 22 bagian dengan 8 ayat per bagian. Fokus Mazmur 119 adalah kebenaran dan ketinggian hukum Taurat. Jadi firman Tuhan, hukum Taurat, firman Allah itu yang penting. Yang kedua, kerajaan dan ketinggian Allah. Ini bisa dilihat dalam Mazmur 2, 8, 93-100, 110, dan lebih banyak lagi. Ada bayangan mesianis dalam Mazmur pasal 2 ayat 8 mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik kesukaanmu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Hal ini digenapi oleh Yesus Kristus. Perjanjian ini mirip Mazmur pasal 110 ayat 1. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Ayat ini sering dikutip sebagai sesuatu yang digenapi Yesus. Bisa lihat Markus 10, Kisah Para Rasul pasal 2 dalam khotbah Petrus, dan Kitab Ibrani pasal 1. Jadi ini salah satu Mazmur 110 yang penting sekali mengenai kerajaan Tuhan dan mengenai bagaimana Tuhan Yesus menggenapi itu. Mazmur 8, nama Allah ditinggikan di seluruh dunia, tetapi Allah tetap siap untuk mencipta manusia dalam kemuliaan. Mazmur 45 ayat 7, tahtamu kepunyaan Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Menurut Ibrani pasal 1, ayat-ayat itu digenapi oleh Yesus juga. Dan Mazmur pasal 47 sampai ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Inilah suatu tema yang sering muncul, Allah ditinggikan. Dan Mazmur pasal 93 ayat 1, Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan, sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Lihat juga Mazmur 97, 98 dan 99. Tema besar yang ketiga itu kesetiaan dalam kesusahan. Jadi banyak Mazmur ratapan yang meratapi situasi yang susah dalam kehidupan pribadi pemazmur, atau sesuatu yang sepertinya kurang adil di sekitar pemazmur dari pandangan pemazmur. Mazmur 18, Daud mengalami masalah oleh karena Raja Saul. Dia berdoa dalam 18 ayat 4-5. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji, dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Jerat maut meliliti aku, dan banjir pemusnah melanda aku. Dan ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik menjauh dari Allahku. Mazmur pasal 22 adalah ratapan Daud yang digenapi oleh Yesus Kristus. Ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Dan ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi itu digenapi oleh Yesus. Frasa itu diucapkan oleh Yesus di atas salib. Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Sebentar lagi orang jahat akan dibalas dengan dan dilenyapkan. Jadi dari pandangan beberapa pasal di Mazmur, di kitab Mazmur, sepertinya situasinya susah atau kurang baik, tetapi mereka pemazmur bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan Dia Maha Kudus dan semua akan jadi adil nanti. Mazmur 42-43, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Haraplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 94 ayat 19, ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi ada banyak mazmur ratapan, dan itu bagus untuk dipakai dalam doa kita. Doa pada waktu mungkin merasa lebih down, merasa beban berat, kita bisa berdoa lewat mazmur-mazmur itu. Itu seperti dalam jiwa batin sekali pemazmur untuk minta penghiburan dari Tuhan. Yang keempat, tema yang besar di Mazmur itu Tuhan setia untuk mengampuni. Ini jelas sekali dalam Mazmur pasal 32
ayat yang pertama mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan Mazmur pasal 51 itu Mazmur yang terkenal. Ini pengakuan Raja Daud setelah perzinaan dengan Batsheba. Daud bergantung pada kasih kesetiaan Allah. Tidak ada korban yang cukup baik untuk membereskan dosa itu. Sebenarnya menurut hukum Taurat, dia berbuat dosa dengan sengaja. Jadi dengan sengaja dia mengatur semuanya supaya suami dari Batsheba bisa dibunuh dalam lapangan perang. Tetapi tidak ada korban, tidak ada pengorbanan yang cukup tinggi untuk membereskan, untuk menutupi dosa itu. Jadi Daud bergantung kepada belas kasihan, kepada chesed. Di kata bahasa Yunani, belas kasihan dari Tuhan, kasih setiaan dari Tuhan. Jadi banyak dari Mazmur itu, konsep pengampunan dari Mazmur itu dipakai di dalam perjanjian baru untuk menjelaskan apa yang dibuat Tuhan Yesus bagi kita. Yang kelima, kesetiaan Allah dalam sejarah umatnya. Nah, ini beberapa Mazmur sejarah seperti 66 sampai 68, 78, 89 dan 104 sampai 106. Mazmur pasal 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Jawabannya, orang yang setia. Jadi kesetiaan Allah dalam sejarah umatnya, orang yang setia terhadap Tuhan akan terus masuk menghadapi Tuhan. Pertanyaan seperti ini diulangi di Mazmur pasal 24. Siapa yang bisa menghadapi Allah? Orang dengan tangan yang suci dan hati yang tulus. Dan dalam Mazmur 66 sampai 68, pasal 78, pasal 89 dan 104 sampai 107 ada les sejarah untuk mengingatkan umat Allah bahwa Allah tetap setia terhadap janjinya walaupun mereka tidak setia. Dan terus ada tema pemeliharaan Allah. Mazmur pasal 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Ayat 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Allah adalah gembala bagi umatnya. Ini Mazmur 23 yang terkenal. Allah adalah gembala kita. Dan Mazmur pasal 31 ayat 4 dan 5. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi namamu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan Mazmur pasal 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 61 ayat 3. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang menjulang tinggi di atasku. Dan Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi Allah yang memelihara umatnya. Dan pasti tema yang besar dalam kitab Mazmur itu Allah layak dipuji. Ini cukup banyak Bapak Ibu, saya tidak akan kutip, tapi Mazmur 100, 101, 118, 135 sampai 150. Jadi ada banyak Mazmur untuk yang menjelaskan Tuhan layak dipuji, Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak untuk disembah karena Dia Allah yang
luar biasa. Pasti lebih banyak lagi yang bisa dibahas dari Mazmur, tapi secara singkat ini beberapa tema yang penting dalam kitab Mazmur. Dan dalam kitab Ayub, latar belakang dari kitab Ayub, menurut Christopher Ash, satu penafsir, kitab Ayub bertanya 3 pertanyaan yang penting. Yang pertama, bagaimana dunia ini? Yang kedua, jemaat seperti apa seharusnya diinginkan? Dan yang ketiga, penyelamat seperti siapa diperlukan? Juru selamat seperti siapa diperlukan? Kitab Ayub sangat jujur dan bisa membantu kita menjadi lebih jujur dan jarang cari penjelasan yang dangkal saja. Allah layak disembah padahal dalam situasi yang susah. Itu dipelajari Ayub dalam penderitaannya. Kitab ini ditempatkan dengan kitab-kitab puisi dalam Masoretic text, ya, dalam kitab Ibrani, kitab bahasa Ibrani. Ada Mazmur, Pengkhotbah, Amsal dan seterusnya. Ayub termasuk dalam itu. Situasinya dan konteksnya sangat tua sebelum ada hukum Taurat. Yang pasti dari pasal 1 dan 2, Allah berdaulat. Allah adalah Allah yang saleh. Ayub adalah orang saleh. Dia menderita hanya oleh karena Allah kasih izin kepada iblis. Penderitaan datang langsung dari iblis, tetapi bisa dikatakan secara tidak langsung dibiarkan oleh Allah. Nah, kitab Ayub itu panjang sekali. Mengapa? Karena ratapan dan kesusahan tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Tidak ada quick fix bagi penderitaan. Tidak ada jalan bypass atau flyover. Harus melewati hal-hal yang susah. Dan Ayub tidak mengerti karena dia menderita karena dia berbuat dosa, tetapi mungkin dia berbuat dosa oleh karena penderitaannya. Dia menuduh Allah sebagai Allah yang tidak adil, dan itu salah. Nah, tema teologi yang penting dari kitab, di dalam kitab Ayub, orang benar bisa menderita. Itu sangat penting, dan pada sempurna digenapi oleh Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa tetapi disalibkan bagi kita. Bisa dikatakan bahwa Ayub adalah bayangan untuk Yesus. Bayangan yang tidak sempurna, tetapi dia menderita walaupun orang saleh. Yesus secara sempurna menderita. Dia orang sempurna. Tema yang kedua, takut akan Tuhan adalah harga yang paling tinggi. Ini khusus muncul dalam pasal yang ke-28. Emas dan perak susah ditemukan, tetapi hikmat lebih berharga dan lebih susah ditemukan. Rahasianya Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Yang ketiga, tema besar itu Allah berdaulat dan sangat lebih tinggi daripada manusia. Ini dibahas dalam pasal 37 sampai 41. Dialah pencipta, dialah maha tinggi, maha adil, maha benar, maha baik. Itu titik. Itu Tuhan. Dan kalau kita harus melewati sesuatu yang susah, kita harus ingat itu. Tuhan berdaulat, dia punya rencana yang jauh lebih tinggi dan mungkin tidak akan dipahami, tetapi pada akhirnya itu akan mengarahkan ke kemuliaan Tuhan. Nah, penerapan dari dua kitab itu secara singkat, kita harus memakai kitab Mazmur dalam ibadah kita. Ada teologi yang kaya dan ada pandangan Allah yang luar biasa. Kalau kita melewati itu aja atau tidak pakai dalam lagu-lagu, dalam ibadah, dalam tata ibadah, itu kurang baik. Kita harus belajar dari Mazmur. Yang kedua, kita harus memakai kitab Mazmur dalam renungan pribadi kita.
menghafal pasal-pasal dan membuat lagu dengan lirik Mazmur. Dan yang ketiga, jika kita menderita atau menghadapi masalah, apa yang bisa dipelajari dalam pengalaman itu? Apakah kita mau dilepaskan secepat mungkin, atau apakah kita rela untuk bertanya kepada Tuhan, mau ajarkan apa kepada saya dalam kesusahan ini? Dan yang keempat, kita bisa jujur sekali dalam doa kita kepada Allah. Seperti Daud, Allah sudah tahu isi hati kita, tetapi dalam ratapan atau keluhan, apakah kita berpandangan yang alkitabiah dalam itu? Jadi kita bisa meratap terhadap Tuhan dengan pandangan perspektif siapakah Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu, silakan membaca, merenungkan, membaca Mazmur, menghafal mereka pasal-pasal itu, supaya itu bisa menjadi makanan gizi untuk jiwa, ya, karena khususnya jiwa yang harus melewati sesuatu yang susah, makan dari firman Tuhan dari kitab Mazmur dan Ayub. Tuhan memberkati.